Cek, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen, Bapak Ibu guru hebat, yang hari ini pertemuan secara resmi kita dimulai dalam eksplorasi konsep. Selamat sore, Wilujeng Santen, Pak Hamzah, Pak Isan, Pak Agam, Ibu PP kita, Ibu Ratu, Ibu Dea, Pak Taufik Saleh, Ibu Ade, Ibu Nurul. Baik Bapak Ibu, sebentar. Pak Ajay, kenapa? Baik Bapak Ibu, di sore hari ini kita pertemuan kita akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. 1 JP-nya itu 45 menit. Seperti halnya kita di sekolah sih sebenarnya. Jadi untuk forum diskusi ini hanya 2 jam. Jadi kalau berhitung 60 menit paling sekitar 1,5 jam atau 90 menit. Baik Bapak Ibu, agar pertemuan kita bernilai berkah dan ibadah, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa sore hari ini, saya sudah mendengar doa Pak Hamzah. Izinkan saya meminta yang berdoa di sore hari ini Pak Isan Al-Ma'ruf. Silakan Pak Isan, dipimpin Pak Isan. Masih di mute Pak Isan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kita meminta keberkahan dari Ummul Kitab, maka dari itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan keberkahannya kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam setiap kegiatan kita, rezeki kita dimudahkan, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Isan atas doanya. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Pak Hamzah, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Isan sehat Pak Isan? Alhamdulillah Pak, sehat sawang sulna, mudah-mudahan sehat oke. Karaosnya ayeuna hari pertama eksplorasi konsep. Kita teh kikieuan teh sampai Desember Bapak Ibu, saur ABG matakna semangatna dijagi gitu. Sampai Desember lumayan rada panjang ya. Sekarang mulai pertama menghadapi libur sekolah gitu. Kedah jijimitan. Pak Agam, sehat Pak Agam? Siap, alhamdulillah Kak, sehat. Ibu Nurul Isani sehat Bu?
Alhamdulillah sehat. Sapertos masih di sekolah ya teh di perpus di mana ya? Mohon pesan absen. Pesan absen. Samen. Insya Allah masih semangat Pak pabulit sareng perpisahan samen. Perpisahan pokoknya perpisahan we ieu nama. Bu Ade, ikan teteh siap-siapnya anak kantong bade ka mana atuh? Tanes kantong Bapak ya teh. Acuk. Punten ieu suantena. Nuju di sekolahan, nuju samen. Oh, pantesan. Nyakeun wios atuh da urang mah guru penggerak nya kadahna nuju di sekolahan. Upami nuju di Ramayana asa rada aneh. Keun Bu Ade wayahna. Da kumaha da jadwal ayeuna? Siap, semangat. Bade dikawangikeun hawa tos dugi tabuh 11 wengi. Pak Taufik, sehat Pak Taufik? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Asa ngaharewos jiga nu aya nu kasieun gitu Iya Pak na Taufik. meureun Pak, kadang teh Pak, kuping da, kuping da. Kadang. Budaya sehat, Budaya. Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat alhamdulillahnya di sasi Agustus bade ulang tahun Budaya urang tagih ku sadaya. Sebentar lagi. Siap. Ayo insya Allah. Teras Pak Agam atas. Pak Ajay, kumaha gladi resikna? Lancar Pak Ajay? Acan Mana, Pak Pak, Ajay? janjian oge setengah 4. Jalani we Pak Ajay lah. Acan. Mun we wios. Siap. Nu penting mah Iya. lancar Oke, sadaya. tos di pangkeren panggung Pak. Wis. Subhanallah. Yang belum saya sapa, Bu Ella ke mana? Bu Ella sehat, Bu Ella? Bu Ella. Oke. Pilih nuju nu tepat. Ibu PP kita, Ibu Ratu sehat, Bu? Alhamdulillah Bapak. Ya kok saya di mana? Karena gangguan kembali janten tak. Abdi nuju kalau saya nuju di jalan tos ieu ngiringan lokakarya PSP. Oh, mohon lokakarya sekolah pendidik program sekolah penggerak. Teu sawios Bu, nyase di Lajeng. Lajengna Ibu PP kita yang kedua Bu Rani sehat, Bu Ran? Alhamdulillah Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sarehatnya. Alhamdulillah Bapak. Ieu mimitian mah rada gegebegan sadayana bakal naon tapi keun lah urang jalani we dah. Sami abdi gegebegan. Ngimut-ngimut deui. Abdi aya tita tadi nah teu aya suanten sareng kamera. Bu Ella. Bilih ieu Bu Ella naon namina teh? Bilih jaringanna biasana luplep upami kamera teu muncul suara teu muncul. Bapak Ibu abi bade naros dupi suara abi jelas? Jelas Pak, terdengar Jelas Pak. terdengar Jelas, merdu. Merdu lagi Pak. Ya sore-sore. Merdu. Sore-sore lamun teh hareureuy tarunuh ieu teh. Merdu, Pak. Waktosna ieu teh dina pikiranna teh hoyong uih, hoyong tuang sareng nu sajabina, tapi sajam satengah apunten nya kedah di naon namina teh? Kedah di rojong kanu acara eksplorasi konsep. Baik Bapak Ibu, setelah tadi saya menanyakan keadaan dan lain halnya, mungkin saya juga akan menanyakan bagaimana kabar tentang LMS-nya. Apakah ada kendala atau masih coba-coba saja, dan yang lainnya mengenai LMS. 2 orang saja mengenai kabar pengerjakan LMS. Ada yang mau Saya Pak. keadaan LMS-nya? Maka sok silakan. Alhamdulillah untuk pengaksesan LMS berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya mungkin untuk masuk ke LMS itu mungkin kita masih meraba-raba mungkin Pak, cacapa gitu maksudnya seperti apa pengerjaannya dan lain-lain. Mungkin nanti ke depannya mohon bimbingannya, semoga lancar dalam mengisi LMS-nya gitu Pak.
kalau untuk saya, dan alhamdulillah udah selesai. Terima kasih Pak Taufik. Baik, satu orang lagi mengenai kabar LMS dari ibu-ibu deh. Ibu-ibu, bagaimana tentang LMS-nya? Ayo, the power of mama. Itu Bu El ya hadir. Bu El. Namanya ya? Tuh keluar mamanya. Selamtena ya Abdi. Ayah Bu. Ayah Bu. Tuh akhirnya pada keluar nih. Ibu-ibu ada yang mau menceritakan tentang LMS-nya? Mungkin Abdi Pak kaleresan Abdi teh ngeusian LMS teh wengi teh ari ngadadak sih mah henteu nyapanya, tapi karena sinyal sareng ada beberapa kendala gitu pas begitu diupload itu harusnya kan jam 23.00. Nah, saya baru ngupload itu jam 23 lebih 16 menit, padahal itu dari jam 12 sudah diupload Pak itu. Jadi mungkin kendala saya pada saat ini tuh jaringan Pak. Itu. Tapi alhamdulillah terus dikerjakan sadayana insya Allah. Hatur nuhun Bu Elah, ya memang apa ya, nggak apa-apa dah. Biasanya kalau pertama mah tertatih-tatih Bu, kita masih meraba-raba. Tadi saur Pak Taufik, Pak ku abi LMS tadi diraba-raba heula, ieu raba-raba Pak Taufik ulah langsung bilih lepat gitu kan. Sok we saur abi ge ulah sieun salah, namina ge diajar, da aya nu pasti salah mah nu teu pernah mencoba, nu teu pernah usaha gitu. Konteksnya seperti itu. Saya pun sama Bapak Ibu, saya harus mengatakan untuk LMS yang di angkatan 11 memang baru bagi saya karena sebelumnya melalui SMPKB, sekarang melalui akses PMM. Sehingga kalau ditanya apakah saya mahir dan tidak, ya sama, saya juga belajar. Bapak Ibu, saya sebagai fasilitator berulang kali saya katakan bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih pengalaman, tidak. Tapi kita sama-sama belajar saja. Ya, kita teman diskusi, teman belajar, teman sharing, dan yang lainnya. Dari LMS sendiri, saya melihat sebagian memang ada yang sudah, terutama di tentang filosofi KHD ya, ada yang sudah mengirimkan tanggapannya, baik tulisan ataupun dari voice note gitu. Di catatan saya yang paling banyak mengomentari itu Bu Nurul. Alhamdulillah, meskipun mengomentarinya bagus. Alhamdulillah itu baru komen juga gitu, rajin artinya. Tapi biasanya begini konteksnya, biasanya kalau yang, tapi tidak juga sih, kalau berpikir yang jenjang SD lebih rajin tidak juga. Angkatan 8 ternyata ada juga guru SMK yang rajin. Nah, mengenai makna rajin dan tidak itu bukan kepada konteks orangnya sebenarnya, tapi lebih kepada, saya pernah mengatakan membagi waktunya gitu. Ya karena Bapak Ibu kan, apalagi saya pernah menanyakan apakah ada yang sakit, ada yang baru melahirkan, atau bahkan sedang hamil. Nah itu sebenarnya berpengaruh terhadap tugas-tugas itu. Tapi di catatan saya ada yang dari 11 dari 11 tuh ada 4 orang yang belum mengirimkan tugas. Ada saya melihat saja, tapi jangan jadi beban ya Bapak Ibu. Cuman maksudnya saya harus mengapresiasi yang sudah mengirimkan, yang mengomentari dan yang lainnya. Jangan sampai berpikiran gini, Pak Denden, saya udah ngirimin tugas, menit di komen-komen acan, menit disebut-sebutkan acan. Tapi saya coba mengapresiasi meskipun sedikit. Karena saya yakin penghargaan itu tidak harus muluk-muluk besar dan bagaimana. Ketika disebutkan saja, wah Bu Nurul paling banyak komen. Pasti Bu Ade bertanya-tanya, muhun da abi mah nemege sakali komentarna misalkan. Atau budaya itu 1 kali komennya gitu misalkan. Entah punya siapa gitu. Tapi sekali lagi jangan dijadiin beban ya Bapak Ibu. Saya lebih kepada konteks mengapresiasi tugas Bapak Ibu dan semua
tugasnya bagus, tugasnya sudah maksimal, bukan berarti benar dan salah. Mungkin itu mengenai pemaknaan tugas, mengenai tegur sapa dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, di sore hari ini sesuai dengan apa yang direncanakan, izinkan saya, Bu Leni baru masuk. Baik, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, share screen. Bapak Ibu sudah muncul? Belum, Pak. Sedang OTW mungkin. Oh, tungguan. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah masuk. Pak Agam ada nggak ya? Hadir Pak, hadir. Siap. Alhamdulillah, Pak Arif. Pak boleh ini udah. Pak Wawan belum masuk sepertinya ya? Ya Pak, baru masuk. Santai, boleh santai. Iya Bapak. Rusuh karena karul. Kata jam 15.30 tuh karul rusuh, sholat dan yang lainnya. Jam 4 nanti terlalu sore selesai kayaknya. Riwang bagi sajalah. Itu udah muncul belum? Sudah Pak. Pak. Sudah Pak. Jelas, Pak. jelas. Sudah. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ke materi yang kita ampu untuk hari ini, di mana eksplorasi konsep mode 1.1, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD yang diberikannya 2 JP atau 2 jam pelajaran. Seperti yang tadi sudah diungkapkan, 1 JP-nya satu JP-nya itu sekitar 45 menit. Baik, saya lanjutkan. Paket modulnya paket modul 1, modulnya refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD itu di ruang diskusi virtual. Fasilitator saya sendiri. Kompetensi apa sih? Kompetensi solusi yang dituju. Bapak Ibu diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi memahami peran kata kuncinya dan alasannya menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya, kompetensi lulusan yang dituju kedua itu adalah apa? Melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi, kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi ada 2 kompetensi lulusan yang ditujunya, yaitu Bapak Ibu paham gitu peran dan alasannya menjadi pemimpin pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi diri. Untuk apa? Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi. Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran murid. Jadi Bapak Ibu ketika merefleksi itu tahu gitu. Anak-anak sekarang tuh bukan lagi zamannya didikte misalkan untuk mencatat dan menulis. Padahal HP sudah smartphone, tapi nulis masih didikte misalkan. Jadi waktu banyak hanya untuk menulis gitu. Padahal
Seharusnya anak zaman sekarang harus banyaknya interaksi, diskusi gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ada kesan pembelajaran di zaman sekarang itu maneh mah murid Yahudi naon gitu. Itu jangan pernah terungkapkan ya Bapak Ibu. Ada istilah guru teh pang benerna, tidak seperti itu konteksnya sekarang. Jadi kalau ada anak yang kritis, ada anak yang memang bisa gitu dalam tanda kutip mengimbangi materi yang Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu harus bersyukur. Ya, Bapak Ibu harus bersyukur. Karena apa? Berarti si anak mulai berkembang pemahamannya untuk mencari ilmu, mencari pemahaman baru gitu. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan dari si anak pada saat berdiskusi, Bapak Ibu punya peran gitu mencari literatur lain untuk mengimbangi. Ya Bapak Ibu, itu mengenai sekilas tujuan utama dari untuk apa sih kita berdiskusi ini. Jadi yang pertama, paham bahwa Bapak Ibu adalah terhadap peran dan alasan pemimpin pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi diri gitu. Untuk apa ya? Tadi untuk mengembangkan kebutuhan dari si anak tersebut atau di kelasnya. Berikutnya, capaian umumnya apa? Memahami pemikiran filosofi KHD, masih diulangi lagi melakukan refleksi kritis. Bagaimana korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Berikutnya, capaian umum modul, mengambil pembelajaran dari makna filosofis KHD itu sendiri dan diterapkan untuk apa? Mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Itu capaian umumnya. Berikutnya, capaian khususnya apa? Bapak Ibu diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan atau filosofi KHD. Berikutnya, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dalam konteks lokal kelas dan sekolah. Berikutnya yang terakhir, refleksi kritis. Ini kata refleksi ini akan terus terngiang-ngiang di benak Bapak Ibu gitu. Karena apa ya? Hal kecil merefleksi, reflection itu seperti kita bercermin gitu. Hari ini kita sudah melakukan apa gitu. Apakah anak dapat feel-nya, dapat vibes-nya, dapat core-nya kalau bahasa sekarang. Jangan sampai datang ke kelas, keluar lagi anak pengetahuannya hanya itu-itu saja gitu. Nah, di sanalah letak refleksinya itu Bapak Ibu tuh. Apa saya ngajar tuh bukan sudah benar dan salah gitu. Apakah saya sudah memenuhi kebutuhan dari siswa itu sendiri atau tidak? Yang di sanalah letak refleksinya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini. Bapak Ibu mampu memberikan perspektif refleksi yang kritis tentang makna pemikiran dari KHD itu sendiri dalam forum diskusi. Jadi hari ini kita tuh akan berdiskusi. Timeline waktunya seperti apa? 20 menit. Tadi saya sudah membuka. Bapak Ibu harus open mind, membuka diri gitu dari makna filosofi KHD itu. Bapak Ibu mungkin membuka di modul 1 bagaimana pendidikan zaman kolonial, kodrat alam, kodrat zaman gitu. Ada peralatan pendidikan, bagaimana pendidikan yang menuntun bukan menuntut, bagaimana penyesuaian diri terhadap bahwa kita tuh bukan menghamba ya, lebih kepada konteks memahami kebutuhan dari siswa itu sendiri. Berikutnya nanti setelah di sesi pembukaan, Bapak Ibu harus mampu memberikan refleksi kritis selama 30 menit dari filosofi KHD itu. Selanjutnya di timeline yang ketiga, kita ada sesi dialog, diskusi dan tanya jawab. Apakah memang kebudayaan lokal itu masih relevan, masih mungkin digunakan? Bapak Ibu akan diminta imajinasinya dulu saat sekolah,
ada memang permainan tradisional tanpa disadari ternyata sosiokulturalnya muncul gitu ketika di permainan tradisional itu. Ketika sekarang di era game online, itu harus bagaimana menyikapinya. Kayaknya apakah susah, misalkan Pak Denen susah ini permainan tradisional. Padahal secara fisik, secara estetik gitu, itu sangat berpengaruh gitu. Berikutnya nanti ada sesi refleksi dan umpan balik serta penutup. Baik Bapak Ibu, sekarang di sesi refleksi kritis, ya, sekarang di refleksi kritis, Bapak Ibu harus menyampaikan bagaimana perspektifnya gitu tentang dari filosofi KHD itu sendiri. Ya, di sini kita di kelas B hadir sekitar 11 atau bahkan 12 orang. Nanti saya akan random, akan memanggil bagaimana tanggapannya atau refleksinya mengenai filosofi KHD itu sendiri. Bapak Ibu, sebelum dimulai ke refleksi kritis, kita ada yang membedakan dengan program-program yang lain. Salah satunya itu kesepakatan belajar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pun bisa menggunakan ini tiap hari di kelas. Oke, kita sepakat belajar. Biasanya kalau ini kan di awal tahun ya. Misalkan yang telat 5 menit dihukum. Tapi kalau gurunya telat itu bagaimana gitu. Maksud saya itu harus ada kesepakatan gitu. Seperti hanya kemarin saya meminta kesepahaman mengenai waktu untuk recall dan eksplorasi konsep. Sebenarnya bisa saja saya menentukan waktu beledag misalkan jam 1. Tapi saya harus paham, mungkin Bapak Ibu masih ngajar, masih ada jam ngajar, masa harus meninggalkan. Nah, di sanalah letak kesepakatan atau kesepahaman. Untuk kesepakatan belajar kita kali ini ada 6 poin. Kalau memang ada yang dirasa kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya, atau bahkan dikurangi gitu misalkan. Bapak Ibu bisa melihat di sana memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Disinilah letak menurunkan ego, meskipun Bapak Ibu dalam tanda kutip mau paham banget gitu, tapi tetap semua punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Berikutnya, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jangan kekeh tumekeh gitu. Udah mah ilmunya terbatas, ya kekeh harus seperti itu, tidak seperti itu konteksnya. Ingat ilmu padi semakin menunduk semakin berisi kan seperti itu. Berikutnya, jika ada teman-teman yang lain sedang berbicara, ya ini mah kita sudah terbiasa lah saling menghormati mendengarkan. Berikutnya, berpendapat setelah dipersilakan. Berikutnya, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan riang gembira. Ya, makanya jangan kata saya jangan jadi beban, jangan jadi tekanan ya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya harus dibawa santai gitu. Jangan sampai menjadi beban sesi ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu kesepakatan kelas kita. Saya tanya, ada yang ditambahkan tidak? Jikalau memang ada yang muka air kecil, ya silakanlah tinggal di kolom chat saja. Bisi malu, misalkan Bu Ade mau ke kamar kecil, Pak Denen mau Pepito, jangan seperti itu. Udah aja di chat, Pak mau ke belakang, ya silakan. Ya, setuju Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Pak, boleh nggak sambil makan dan minum? Off-cam dulu aja sebentar, langsung masuk lagi. Soalnya kalau Bapak Ibu minum, makan, nanti saya kabita deh. Ya, seperti itu saja kita sepakati. Serius santai. Jangan menjadi beban dan menjadi apa ya? Menjadikan sesuatu tekanan. Jangan hidup dalam tekanan. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, di mana kita akan refleksi kritis dari teman-teman CGP, menyampaikan perspektif refleksi kritisnya tentang dari filosofi KHD itu sendiri. Ada yang raise hand, Bapak Ibu? Mangga, silahkan. Untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari di modul 1 ini. Bapak Ibu ada yang raise hand? Mangga, Pak Ajay.
Atau mau saya tunjuk? Mau ada yang Tunjuk aja Pak. tunjuk aja, baik. Mangga Pak Taufik Saleh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Izin menyampaikan dari modul yang saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak. Yang pertama yang saya pelajari tentang pengajaran dan pendidikan ya Pak. Pengajaran dan pendidikan. Kalau pembelajaran itu pendidikan yang memberikan ilmu yang nantinya akan bermanfaat untuk anak baik secara lahir ataupun batin. Kemudian yang kedua, kalau pendidikan itu tuntunan tuntunan segala bentuk kodrat, intinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang warga masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yang saya pelajari, yang selanjutnya itu pendidik itu harus sebagai petani, ya, harus sebagai petani merawat tumbuh kembangnya peserta didik atau murid. Walaupun benihnya bagus, kalau misalkan jatuhnya di tempat yang gersang, kemudian tidak ada perawatan dari petaninya, maka hasilnya pun nanti tidak akan baik. Dan sebaliknya, kalaupun benihnya itu kurang baik, kurang bagus, tetapi ketika dengan perawatan yang luar biasa, memupuk, menyiram, kemudian merawat, membuang hama-hama dan lain-lainnya, insya Allah hasilnya pun akan baik juga. Kemudian yang saya pelajari itu ada menjadi manusia yang merdeka, artinya tidak terikat oleh siapapun. Jadi dia akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Mungkin itu saja Pak yang saya pelajari, yang lainnya masih kene deg-degan Pak. Masih ada, tapi Pak seperti ini jadi ngeblank gitu Pak. Coba kan kalau ada yang ngacung, kata saya juga ketika ditunjuk ngeblank. Apa Pak Taufik? Keren. Boleh memberikan emoticon dong, tepuk tangan atau apapun itu untuk Pak Taufik, kita beri apresiasi ya. Karena bagaimanapun apa yang diungkapkan Pak Taufik itulah hasil proses pembelajarannya. Pak Taufik jangan takut salah gitu. Dan ketika saya menunjuk seseorang, saya yakin dia mampu gitu. Tenang aja. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi kritisnya? Bu Ade. Bu Ade siap? Bapak punten kadangu teu ikan. Oh ya udah. Bu Ade nggak apa-apa. Bu Nurul udah mulai mengaji. Siap. Punten ya Bapak. Bu Nurul. Iya nyasai. Bu Nurul enggak? Iya, terima kasih Pak. Saya baca ada beberapa pertanyaan di situ, bahwa sebagai pendidik itu harus menuntun ya Pak. Nah, menurut saya menuntun dalam pendidikan ini berarti kita harus berperan penting dalam mengarahkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik. Maksudnya menuju sebuah pemahaman dan pencapaian dalam sebuah tujuan belajar. Jadi menuntut itu bukan hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung pembelajaran itu secara aktif, gitu Pak. Terus bisa mengembangkan keterampilan, terus menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar lagi gitu dalam minat belajar, sehingga akan mencapai sebuah kemampuan
anak tersebut secara optimal, peserta didik itu secara optimal. Itu Pak, terima kasih. Cukup segitu aja Terima Pak, nggak ada kasih. yang Nggak usah tuh. Emang saya menekan Bapak Ibu harus menjawab dengan baik dan benar atau textbook nggak juga kan? Nggak apa-apa kan, ini refleksi kritis, pemahaman apa yang didapatkan gitu. Nggak usah, nggak apa-apa Bu Nurul, keren bahwa ya ketika membimbing, memotivasi, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan hal itu teh akan saling mendukung gitu. Dan tadi kata Pak Taufik, dibahas sedikit menuju anak itu harus bahagia gitu ketika belajar. Tapi kalau kita merefleksi diri, apakah anak tuh benar bahagia atau tertekan ya ketemu kita tuh gitu. Dan yang menjawabnya itu yang hanya tahu itu Bapak Ibu gitu. Tapi mudah-mudahan setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu sedikit tercerahkan gitu ya. Tetapi kadang-kadang nanti di diskusi nih mungkin akan sedikit rame gitu. Ketika kita membuat nyaman, kadang-kadang anak zaman sekarang masuk ngahanakeun dinya diberi hati minta jantung gitu. Nah, nanti kita menyikapinya bagaimana? Nanti kita lanjutkan saja lah bagaimana menyikapi anak-anak yang memang ketika kita dibuat nyaman tuh malah ngahanakeun gitu. Kalau bahasa Arabnya ngahanakeun gitu. Berikutnya Pak Isan Al-Ma'ruf, mangga Pak Isan. Boleh refleksi kritisnya seperti apa? Punten Pak, kadang pas wonten Pak. Aman Pak Isan, aman. Saya tertarik dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan bahwa guru itu sama tugas dan fungsinya seperti petani yang menuntun tumbuh kembangnya karakter anak menuju pada kebebasan berpikir, penumbuh kembangan karakter yang baik, yang positif sesuai dengan lingkungan atau kodrat alam, kodrat zamannya. Tapi yang saya menarik ketika refleksi kritis dari tulisan tersebut adalah ada tulisan, sudahkah kita merdeka Pak? Kalau menurut saya, kalau Ki Hajar Dewantara hidup pada saat ini, kayaknya beliau menangis gitu Pak. Selama perjuangannya mendirikan, dia tidak terlalu ini dengan konsep-konsepnya bagus dan segalanya bagus. Ibarat ulama yang sarjana dan sarjana yang ulama gitu ini mah. Ini konsep sosok yang ideal. Tapi ia juga seorang praktisi perjuangan karena mendirikan perguruan taman siswa di tengah situasi yang serba sulit. Bayangkan di tengah situasi ketika penjajah kolonial lagi merajalela. Kayaknya ini sosok pemberani juga gitu. Yang rela berjuang untuk rakyat, tidak takut dan tidak terikat dengan kekuasaan, tidak takut akan mati gitu, hidup matinya di tangan Allah, benar-benar luar biasa pada saat itu. Dan yang paling lucu adalah apakah kita sudah merdeka dengan situasi yang sekarang gitu Pak. Saya sendiri mengatakan bahwa realita di lapangan adalah kalau di SMA masih ada praktik-praktik sekolah yang kurang berkenan gitu Pak ya. Sekolah masih diganggu dengan beberapa peraturan yang tidak benar, adanya LSM yang memeras kepala sekolah, adanya peraturan yang kurang baik gitu Pak, segala macam lah. Serasa kayaknya guru secara hukum belum terlindungi gitu Pak. Masih ada beberapa nasib guru kita yang secara hukum bisa dipenjarakan hanya gara-gara menjewer dan mengingatkan anak untuk sholat begitu Pak. Belum lagi bicara tentang kesejahteraan, belum lagi bicara tentang ketersediaan guru. Bagaimana mau mendidik dan menghasilkan siswa dengan karakter yang baik Pak. Sarana prasarana pendukungnya saja sudah tidak proporsional begitu. Saya melihat, maaf ya, ini di lingkungan saya di SD dulu itu aman Pak, guru PNS-nya aman, tiap kelas ada karena guru kelas.
masih banyak itu. Bahkan sekarang satu kepala sekolah memimpin 4 sekolah. Saya tahulah. Di SMA di kami, Pak, di kami gurunya hanya 50, muridnya 1.300. Ini gimana? Masalahnya kita pingin tataran ideal, tapi sarana dan prasarana atau support pendukungnya atau supporting sistemnya kayaknya tidak dipersiapkan dengan baik. Ya ini mah hanya refleksi saja. Kalau misalkan Ki Hajar Dewantara hidup pada saat ini, kayaknya beliau banyak menangis deh Pak. Begitu Pak, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan juga ya nanti kalau memang benar-benar beliau menangis. Tapi dah memang realita di lapangan. Pemaknaannya apakah kita sudah merdeka? Tadi saya menangkap kata kuncinya di sana. Pemaknaan merdeka di sana tuh lebih kepada aspek sebenarnya kalau lingkup kecil tuh kita di kelas. Kita di kelas sudah merdeka dulu gitu atau belum? Maksudnya begini. Maaf nih. Ada yang rekan-rekan guru yang masih berbasis LKS gitu. Padahal nggak tahu LKS-nya itu apa masih relevan atau tidak. Gitu. Ya, pemaknaan merdeka di sana tuh itu sebenarnya di luar konteks merdeka apa yang diungkapkan oleh Pak Ihsan itu benar juga. Gitu. Tapi kalau dari sisi yang lain merdekanya itu di kelas. Ketika kita dengan segala keterbatasannya, apakah kita bisa merdeka semerdeka itu untuk anak tetap bisa belajar dengan maksimal? Itu konteksnya. Di sini ada yang teman kita yang dari SLB nih Budaya. Teman-teman bisa sebenarnya kalau melihat konteks merdeka di kecil, nanti mungkin bisa sharing dengan Budaya gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak istimewa gitu. Beliau, jadi kalau begini, kalau saya melihatnya merdeka konteks kita itu, kalau di SD ada anak 3 orang itu masih buta huruf, di pertemuan berikutnya dia sudah hafal angka gitu. Dengan segala keterbatasan kita. Maksudnya begini, ada 30 siswa, ada 3 yang batas bawah, ada yang 10 batas atasnya. Bagaimana kita merdekanya kita, batas bawah tetap berkembang dan maju, yang batas atas mereka terjaga gitu. Itu konteks merdeka tadi menurut saya. Konteks kecil di kelas ya Pak Ihsan. Nah kalau kata Pak Ihsan dihubungkan dengan bagaimana KHD pada saat sekarang, ya memang kita tidak bisa memungkiri. Kalau saya melihat di sini teman-teman dari SD, SMA, SD lah kebanyakan. Mungkin kesal juga ya ketika di SD dihadapkan dengan hal-hal yang memang tidak ada kepentingannya dengan pendidikan gitu. Bagaimana LSM dan wartawan merecoki hal-hal yang memang apa sih gitu. Tapi kita pun kadang tidak kuasa. Bagaimana tadi pemerataan guru ketika siswanya 1.000 lebih, guru hanya 50, kabayang. Tapi di sisi lain ada guru yang mencari jam untuk menyelamatkan sertifikasinya gitu. Apakah itu miris? Bagi saya bukan miris gitu. Karena pada akhirnya biasanya guru-guru juga konteks merdekanya itu ketika ditempatkan di satu tempat yang jauh dari rumahnya, ya dia pun akan dengan segala upayanya untuk berpindah. Gitu. Padahal ya tapi dah memang tidak bisa maksa juga, dah punya hak untuk pindah gitu. Tapi balik lagi ke filosofi KHD dihubungkan dengan Bu Nurul tadi, bahwa makna menuntun itu mengarahkan, membimbing, dan yang lainnya. Ketika Pak Taufik sedikit membahas tentang pengajaran dan pendidikan, bagaimana guru itu sebagai seorang petani. Nah sebenarnya kita bukannya nggak boleh terlalu berpikir besar, tapi bagaimana perubahan itu terjadi di kelas kita dulu saja. Kita merdeka dulu. Kalau saya kebetulan guru SMK Pak. Kalau konteks merdeka saya bagaimana ketika belajar otomotif misalkan, nggak ada mobilnya, kunci-kunci masih terbatas. Tapi bagaimana caranya anak-anak masih tetap bisa belajar.
Kalau kata teman saya nggak mungkin, kuncinya nggak ada, mobilnya nggak ada. Saya bilang bisa. Datang ke sekolah tuh diskusi. Mereka prakteknya di tetangga mereka yang punya bengkel tiap Sabtu Minggu mereka harus seperti PKL gitu. Nanti ketika di sekolah membahas misalkan gitu. Jadi makna merdekanya seperti itu. Ketika di SD ada anak yang memang maaf gitu. Kalau dulu perkalian dari 1 sampai 10 tuh kelas 3 harus hafal. Ini untuk menjumlahkan pecahan saja anak-anak masih bingung. Nah, kalau guru yang merdeka itu dia akan paham gitu bahwa oh yang ini memang perkaliannya baru sampai 4 gitu. Yang itu sudah sampai 10. Nah, jangan sampai yang sudah sampai 10 jadi stagnan karena tidak dalam kategori tidak terurus, yang perkalian 4 tidak maju juga gitu. Nah, pemaknaan merdeka yang kecil itu seperti itu. Bagaimana di kelas kita memang kita mengembangkan, membimbing, menuntun, mengajarkan bagaimana si anak dibuat nyaman. Ya. Benar kata Pak Isan, pemaknaan KHD, Paden sepertinya KHD akan sedih melihat pendidikan sekarang ini. Ya, apa ya, bahasanya mungkin lebih tepatnya bukan sedih gitu. Mungkin KHD pun akan berpikir keras karena kodrat zamannya berbeda. Ya, seperti tadi saja ketika dulu mungkin saya masih ingat ketika ayah istilah rerebonan, gatrik, atau boy-boyan gitu kan ya. Betapa aspek sosial anak tuh secara fisik mengeluarkan keringat gitu. Dan anak juga mau dipimpin oleh temannya gitu. Maju dulu dan yang lainnya. Kalau sekarang kan anak-anak kena panas sedikit aja orang tuanya minta dikanopian lapangna gitu. Iya kan? Becek aja sedikit protes ke sekolah minta di paping blok gitu misalkan. Nah, kita tuh berhadapan dengan era yang memang apa ya? Asa jarang gitu di sekolah aya AC gitunya. Teka pikiran baheula aya AC tapi asa tiis we baheula mah. Karena apa? Jendela kelasnya gede gitu. Tapi ayeuna semakin ke sini jendelanya makin kecil, aspek pencahayaan kelasnya semakin redup. Makanya ketika nggak ada lampu, kita mengeluh gitu. Tapi nah zaman baheula sakola ge nyaman AC oge gitu. Nah, pemaknaan itulah gitu, refleksi kritisnya yang memang kita tuh harus apa ya? Bukan mengukur diri tapi bercermin terhadap keadaan sekarang. Kenapa gitu? Anak yang saya kelola bukan melihat kelas lain ya. Kita melihatnya konteks kelas kita saja dulu. Kenapa tidak maksimal? Sebenarnya yang bisa menjawab Bapak Ibu, apakah selama ini sudah maksimal atau belum? Gitu. Tidak harus berdebat kusir juga gitu. Saya sudah melakukan berbagai macam cara dan upaya. Misalkan sudah A, B, C, dan D, tapi tetap aja anaknya masih bebal dan yang lain. Sebenarnya kita punya grade, punya standar masing-masing untuk pemaknaan ini. Tetapi sekali lagi, saya sepakat apa yang dikatakan Pak Isan, Pak Taufik, dan Bu Nurul, bahwa memang konteks untuk KHD ini sebenarnya kita tertampar juga gitu. Tertamparnya dari aspek apa? Jangan-jangan kita tuh tidak membuat siswa nyaman. Jangan-jangan kita tuh ngajarnya textbook. Jangan-jangan kita tuh ngirim tugas tuh melalui WA. Jangan-jangan tugas anak tuh tidak pernah bukan tidak pernah. Jangankan diperiksa gitu, diapresiasi pun tidak gitu. Ya sebenarnya itu refleksi diri kita tuh. Ya. Karena apa? Ya tadi kata saya. Yang pertama ngirimin tugas, yang udah mengirimkan tugas tuh ada 8, ada 4 yang belum. Apakah saya harus menyebutkan namanya? Ya enggak gitu. Tetapi yang belum mengirimkan, hatinya akan tergerak gitu. Dan yang sudah mengirimkan, oh setidaknya ternyata saya Pak. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang mungkin hal kecil tapi implikasinya sangat besar. Ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi itu benar kata Pak Isan. Iya kumaha guru ngan 50 siswa 1000.
Nah moal aya nu pindah gitu. Tenang aja Pak Ihsan, 2-3 tahun ini nanti insya Allah kalau takdir dan rezekinya sekarang kan sudah mulai nih ada yang sepakat dan sepaham gitu. Jadi di beberapa kabupaten kota sudah mulai tuh diberlakukan kebijakannya menyesuaikan dengan apa yang ada di Perdir dan apa yang di undang-undang. Maksudnya bukan berarti si kepala sekolah harus jadi guru penggerak dulu, cuman maksudnya terkadang kepala sekolah juga lupa gitu Pak. Karena apa ya, mungkin dia ingin mencapai kepala sekolahnya menggunakan aspek lain. Jadi pada akhirnya dia hanya togut kepada pimpinan. Keuangannya hanya fokus misalkan kepada kepada atasan pimpinan atau ke dinas-dinasnya tanpa memikirkan kebutuhan aspek siswa. Ya saya tidak mengatakan semua, tapi terkadang kita melihat beberapa oknum. Maksudnya di televisi lah gitu ya. Ada yang menggelapkan dana BOS, ada yang menggelapkan dana BOP gitu. Sampai akhirnya ya siswa semakin tercecer saja, sudah mah dananya terbatas. Udah mah tidak nyampai, guru-guru pun misalkan Pak Denen erek praktek. Saya teh erek praktek ngamandian mayat, boeh-boeh acan gitu. Make hordeng nu warna hejo kalaka jiga leupet misalkan gitunya, padahal sabaraha sih misalkan boeh. Nah itu sebenarnya hal kecil tapi implikasinya kan besar ya Bapak Ibu. Itu misalkan gitu kalau saya melihatnya. Praktek mandi junub misalkan. Pak Denen ya jika kieu lah erek praktek renang. Tapi ente di kolam renang kan rasa aneh oge gitunya. Merdeka sih merdeka gitu, tapi kan pemaknaannya ya oke lah mun teh di kolam renangnya hayu disusukan misalkan, tapi kan ada risiko kecelakaan dan yang lainnya. Ulah saking merdeka teuing, tapi harus dipikirkan juga aspek yang lainnya. Oke. Terima kasih Bu Nurul, Pak Taufik, Pak Ihsan. Berikutnya boleh ada yang raise hand lagi mengenai refleksi kritisnya. Pak Arif, mangga Pak Arif. Pak Arif mangga, nanti Pak Jai. Baik Pak, terdengar suaranya Pak? Aman Pak Arif, aman. Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya menyimak dari Bapak fasilitator hebat dan guru-guru hebat, saya tergetar hati saya Pak. Beginilah situasi dan kondisi tantangan pendidikan di Indonesia. Betul kata Pak Ihsan tadi, apakah pendidikan yang kita laksanakan sudah merdeka atau belum? Gitu. Yang saya rasakan dan yang saya alami di lapangan, sebelum ada kurikulum merdeka, Pak, saya yang menjalankan. Sebelum ada kurikulum merdeka, bahwa tugas guru itu hanya mengajar saja. Padahal mengajar dan mendidik itu ada sedikit perbedaan, di mana mengajar itu hanya sebatas kita memberikan ilmu yang memang bermanfaat secara lahir batin, itu mengajar. Sedangkan mendidik atau pendidikan itu mengajar, di dalamnya terdapat pengajaran yang disesuaikan dengan kodrat si anak dan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini yang menarik dari filosofis Ki Hajar Dewantara, beliau bekerja keras pada zaman kolonial Belanda dan mendobrak semuanya itu di tahun 1922 lewat organisasi Taman Siswa. Beliau mencetuskan yang istilahnya Ingarso Sung Tolodo ing Madiu Mangunkarso Tuturi Handayani, bahwa beliau mengharapkan guru memiliki filosofi seperti itu. Nah, sekarang setelah ada kurikulum merdeka, saya merubah sedikit demi sedikit mengenai pembelajaran di kelas. Karena saya sadar itulah yang bisa saya lakukan untuk merubah pendidikan. Dari mana awalnya saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah yang dapat membuat siswa bosan, cepat bosan. Kini saya beralih dengan menggunakan metode pembelajaran
dan banyak bahan-bahan pendukung yang mana dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Jika dibayangkan dengan zaman dulu, betul Bapak, yang penting anak dulu itu keluar SD bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung gitu Pak. Nah, tapi sekarang kan beda zamannya. Kalau sekarang zamannya zaman teknologi abad 21. Bahkan saya sendiri kalah sama anak didik saya yang telah mengenal Instagram. Sedangkan saya juga tidak punya Instagram gitu Pak gitu. Nah, itulah satu tantangan yang memang kita harus bisa bahasa Sunda nama ngiglan zaman gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Nah, pada saat ini kita mendidik itu bukan zaman dulu lagi. Ini sudah zaman teknologi, sudah zaman era menuju ke dunia global. Mungkin itu yang harus kita sadari, kita pahami, kita persiapkan. Mungkin dengan cara seperti inilah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya Pak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas atensinya ketika ada kurikulum merdeka. Bagaimana perubahan itu memang dilaksanakan di dalam kelas sendiri ya. Bagaimana Pak Arif mulai menyesuaikan diri. Meskipun gitu terkadang ada faktor apakah saya harus juga gitu punya ya, sedikit tadi dibahas tentang media sosial. Ketika anak-anak jojogedan dina TikTok nah guru lagi kudu aya. Atau anak-anak main Instagram dengan lambe turahnya Bu Ade pasti mungkin ya. Ketika melihat drama Korea terbaru itu pasti di Instagram Bu Ade itu. Iya. Atau Bu Nurul. Bu Nurul itu melihat status anak itu di Twitter gitu. Sedangkan Bu Nurul juga nggak tahu Twitter. Nah, Bapak Ibu mengenai apa yang diungkapkan Pak Arif, jangan melupakan juga kodrat zaman kita sebagai guru pun harus di-refresh juga. Meskipun secara hati, naon sih dina TikTok jojogedan, tapi bikin akun TikTok untuk apa? Untuk mengontrol siswa kita, Bapak Ibu. Diajar we kanu Instagram untuk apa dak? Media sosial itu seperti dua mata pisau ya. Ya lamun digunakan ke negatif, ayo kita mana nu positif we lah gitu carina. Ya salah satunya itu untuk mengontrol keadaan siswa, jangan sampai tidak terkontrol juga ya. Anak-anak punya live TikTok misalkan ternyata live TikToknya itu sedang merokok berjamaah dan kita dikasih tahu itu sama orang lain, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kodrat zaman dan kodrat apa ya? Ada yang ingat kodrat zaman dan kodrat apa? Kodrat alam. Kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam pun kita sebagai guru jangan sampai terlena juga ngantep kajian kanu jadi budak. Sebenarnya ada media sosial itu kita dimudahkan Bapak Ibu. Mungkin ya guru penggerak kalau kita bertemu selama 6 bulan duka sabaraha biayana gitu. Waktu yang dihabiskan. Tapi dengan kita mengenal Jimit, ada akses mereka. Oh ternyata tetap bisa ada pertemuan kok gitu. Saya di Garut, Bapak Ibu di Sukabumi gitu. Artinya apa? Kita memahami kodrat zaman. Nah tadi balik lagi ke tujuan kita. Kita juga harus merefleksi diri gitu. Anak geus main Instagram, kita masih hayo-hoe nyanyi Facebook. Teman kita gitu jadi. Ya misal. Atau anak sudah menjual dirinya. Dalam artian bisa menjual diri. Dengan akun TikToknya kita nggak tahu bahwa anak kita tuh ada yang selebgram misalkan. Selebriti Instagram. Mun padene nda abi mah terangna teh drama Korea anu terbaru teh eta geuning anu si istrina teh diselingkuhan terus nikah deui geuning abi mah eta geuning ngalina Instagram. Nyampe bae Bapak Ibu mengaktualisasi diri, hiburan ya, drama Korea dan yang lainnya, tapi tetap kita sebagai guru pun harus sedikit mengimbangi ya Bapak Ibu ya.
Benar kata Pak Arif, terima kasih kalau memang pemaknaan kurikulum merdekanya dimaknai bahwa ya saya harus merubah diri saya gitu, jangan textbook, metode ceramah yang sangat membosankan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu gini deh, Bapak Ibu tinggal mengakui lamun rek ngajar dipersiapkan tuh gitu. Karena kalau memang tidak dipersiapkan, saya yakin akan kembali ke zaman jahiliyah. Sebenarnya persiapan ngajar tuh tidak 2 dan 3 jam, tidak sebenarnya. 30 menit tuh kan waktu ngajar Bapak Ibu membuka materi apa, saya yakin ada perubahan besar yang terjadi di kelas Ibu. Saya tidak meminta 1 hari sebelumnya untuk menyiapkan itu. 30 menit tuh. Saya yakin inspirasi teh kabayang ngamun ngajelaskeun pecahan Bapak Ibu teh 30 menit. Anu 10 menit materina ayeuna pecahan. Misalkan di SD 1/2 tambah 1/5. Menganalogikan karena teh Bapak Ibu teh pasti mikir, ieu mah bakal hese ngajelaskeunna. Saya mah rek mau alat ieu gitu. Pasti ada perubahan besar. Karena selama ini gini, maaf gitu ya. Teman-teman kita tuh gini, lamun dek ngajar pelajaran Bapak ya nak mohon Pak lebet mohon tos istirahatnya catat materi anu minggu kamari lanjutkeun eta teh geus minggu kalima hayo heuh nyatetkeun ngalanjutkeun anu minggu kamari teu dijelaskeun teu dipariksa tugasna teh. Kita mungkin menemui orang-orang seperti itu atau bahkan kita sendiri. Nah, pemaknaan dari KHD itu ya dimaknai seperti itu. Kata saya juga, saya tidak meminta Bapak Ibu merubah diri, persiapan untuk belajar tuh 2 minggu, 1 bulan. 30 menit aja saacan diajar sok Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu mungkin berpikirnya ada materi mah eta deui, eta kene. Tapi Bapak Ibu tidak sadar bahwa anak yang datang tuh berbeda kebutuhannya. Bahwa anak yang datang tuh berbeda pengetahuannya, bahwa anak yang datang tuh sekarang siswa Bapak Ibu tuh berbeda lingkungannya. Tapi kan Pak Denen abi nanyakeun ka guru sebelumna. Jadi geus kabayang Pak Denen lamun dina absen aya 30 genep, pas naik ke kelas 5, abi mah tinggal nanyakeun ka guru kelas 4, sahanu pinter, sahanu tara sakola. Matak pas kelas 5 teh anu bangor teh geus katelah si eta mah bangor tanu absen 18. Nah kunaon? Pas kelas 4 ge bangor. Jadi ketika kelas 5 teh ibu udah menjudgment, bapak sudah menjudge. Da maneh mati kelas 4 ge bangor. Padahal apakah harus seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Karena biarkan anak berkembang sahanunya kelas 5 mah anu bangor eta teh jadi baik. Ya. Kita kan enggak tahu, tapi kan tetap kita oge kadang sok kesalnya. Si ieu mah di kelas 1 ge nya baheula ini bangor tara sakola. Teh sakola mah teh sakola 2 minggu. Kita teh identiko dina pemikiran kita teh nu teh sakola 2 minggu teh bangor. Kita tidak pernah menanyakan, mendekatkan diri ke anak. Kamu teh sakola 2 minggu kunaon? Pak, abi teh di Canak ku bapak abi misalkeun ka mana? Ka Bandung. Bade milari si mama sehingga teh sakola 2 minggu. Jadi kita mah dianggap teh sakola 2 minggu teh alpa weh bodak teh balik. Itu padahal bisa saja sakit atau nungguan bapakna anu gering misalkan di luar kota. Maaf anu sakit misalkan. Nah, hal-hal kita mendekatkan diri terhadap siswa pun apakah kita sudah melakukan itu gitu. Tapi dah memang tuntutan balik deui cek Pak Isan oge tadi padahal tuntutan ayeuna mah gede. Nu guru SMA SMK hayo we kudu ngabsen ngerjakeun TRK. Bisi TPPT cair. Mentak abi teh boro-boro erek mengenal murid. Ya kan ya Pak Isan ya? Jujur ya Pak Isan. Ya betul Pak, betul Pak. Tuh sama Bu Nurul juga Pak. Tersandra. Iya sama. Siapa lagi yang SMA SMK? Dibalik tersandra oleh administrasi dan tersandra oleh aplikasi, kita harus merdeka minimal di kelas ya Bapak Ibu ya. Minimal itu. Jadi lamun Bapak Ibu ngajar 2 JP 80 menit, ya waktu efektif ngajarnya teh 70 menit lah udah bagus. Anu 20 menit makan we eukeur heureuy, eukeur ngarepres diri misalkan.
Jangan sampai waktu ngajar efektif 80 menit, anu materina mah 10, anu sesana 80 mah ku ngalamun, ku nyaho HP, ku nongkrong di kantor, ku ngobrol jeung babaturan, ngabahas serti can palid, tak eta ulah gitu. Si Bapak menilancar kieu bobo pengalaman Pak Denden nya cenah. Iya, itu teh curhat kayaknya, Pak. Biar romantis, Pak. Curhat triwulan kemarin kayaknya. Oke, berikutnya Pak Agam, saya ingin dengar suara Pak Agam. Bagaimana refleksi kritisnya Pak Agam mengenai filosofi KHD, Pak Agam? Iya Pak, kalau menurut saya untuk refleksi KHD itu singkat saja. Sebetulnya sama sih apa yang disampaikan dengan Pak Taufik. Menurut saya pendidikan itu adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi hal itu seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, kita itu ibarat petani yang harus merawat agar padi yang kita tanam itu tumbuh dengan baik. Hanya itu saja Pak dari saya. Baik. Siap Pak Agam. Sepakat ya bahwa guru itu seakan-akan diibaratkan seorang petani yang memang tahu bagian mana yang kadar air dari sawah tersebut memang kurang, bagaimana unsur hara itu zat untuk tumbuhan ya, itu harus diberi berapa takarannya, yang mana memang ada gulmanya gitu harus dibersihkan. Nah Bapak Ibu, bukan flashback lagi ya, memang kita diibaratkan sebagai petani gitu, dengan berbagai macam siswa yang datang pada kita di kelas kita, ya kita harus paham kebutuhannya masing-masing. Ya, meskipun kita tahu si ieu di kelas 3 misalkan SD naik ke kelas 4 anger ieu teh absensina si ieu wae. Saur abi ge mata keur ketika geus kelas 6 budak karek asup karek papanggih jeung Bu Nurul langsung dicarekan sing balik maneh di kelas 3 tepikeun ka kelas 4 hayeuh we absen. Nah bet kudu karek ge papanggih geus dicarekan cek budak teh ibu kunaon ari ibu. Padahal lamun ketika bertemu ya di awal pelajaran, nah nanti kita ketemu di awal pelajaran, coba kalau komunikasinya dibalik. Ai kamu di kelas 1 sampai kelas 5 kunaon tara sakola di poe Salasa. Lain dicarekan. Bu, abi di dinten Salasa teh jadwal ngajajabkeun ngadorong bubur. Janten bapak abi teh icalan bubur, abi jadwalna dinten Salasa. Matak abi mah sok telat teh dinten Salasa wae. Meureun Ibu Nurul teh rada berpikir, oh moal teu dosa ieu budak salama 6 tahun dicarekan wae ku guru tara sakola poe Salasa gitu. Nah, eta dosa nu teu karasa teh. Jadi pemaknaan kita sebagai petani teh, jadi ketika melihat dapuran pare di sebelah juru, encan bertumbuh geus dijejek, ieu mah urang arit mau balik cenah bikeun we. Padahal akarna bagus gitu. Cuman daunna karena di bagian sisi dina petakan sawah osok kagoderan ku batur. Jadi si daunna teh teu kuat kaoyag-oyag wae. Padahal akarna paling bagus. Matakna carana kumaha nya nu palih sisi mah mun baheula keur menanam ketannya sok diawian geuning bunya ngarah teu potong ku angin gitu. Matak nu balebah sisi mah sok rada diseredkeun ka sebelah tengah. Nah, urang oge ka siswa kitu. Jangan menjudge di awal gitu. Da maneh mah dina catatanna oge geus tara sakola. Baju dikaluarkeun, buuk jabrik. Jiga nu teu boga kolot maneh teh gitu. Teu ditanya kolotna teh padahal alona teh. Oh, alo abi misalkan gitu. Pak Agam terima kasih atas refleksinya ya, bahwa kita tuh harus sebagai petani yang paham akan kebutuhan nutrisi dari tumbuhan itu. Dan kita paham tumbuhan mana yang harus diberi perhatian lebih, tumbuhan mana yang memang hanya diberi sedikit nutrisi karena dia sudah tumbuh dan berkembang.
Berikutnya Pak Ajay tadi raise hand tapi sekarang sedang geladi. Apakah sudah bisa memberikan refleksinya Pak Ajay? Mangga. Bu Elah dulu deh. Ya silakan mangga Bu Elah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan sebenarnya Pak yang ingin saya membaginya dengan teman-teman. Salah satunya kita sudah tahu bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan gitu. Tetapi apakah benar kita itu sudah mendidik? Nah itu yang saya benar-benar sampai sekarang itu benarkah saya sudah mendidik gitu. Salah satunya begini yang sudah terjadi pada guru yang saat ini gitu. Yang dikejar itu adalah materi gitu. Ini materi ini belum selesainya terus dikejar sehingga guru itu tidak melihat anak itu bahagia atau tidak. Sudah mengerti atau tidak gitu dengan materi yang kita berikan itu, karena yang berarti itu otomatis adalah mengajar bukan mendidik. Itu cambuk buat diri saya sendiri. Apakah anak sudah bahagia, apakah anak sudah mengerti, karena kita itu terus mengejar materi yang harus kita selesaikan. Yang kedua budaya Pak, budaya. Nah bagaimana kita ini harus memantik atau misalnya menjadikan anak-anak kita itu mencintai budaya Indonesia. Sekarang ini yang saya lihat anak-anak lebih mencintai budaya Korea gitu. Sehingga pas begitu saya tanyakan kembali, apa tidak lagu dari Aceh? Apa tidak lagu dari daerah ini? Mereka tidak mengerti salah satu gitu. Yang mereka kenal adalah Jimin lah, Jungkook lah, dan lain-lain seperti itu ya. Itu salah satu yang saya garis bawahi sampai saat ini. Selanjutnya juga permainan anak sebagai alat pendidikan. Nah, kalau kita dulu itu, kita dengan mengenal galah, boy-boyan, kemudian main utik bahkan seperti itu. Anak sekarang itu tidak mengerti seperti itu. Yang ada itu permainan game online, dan lain-lain. Dan apakah itu mendidik atau tidak? Ya tergantung dari bagaimana mungkin peran orang tua dan guru untuk membimbing mereka gitu. Salah satu itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa catatan buat kita semua bahwa memang seorang pendidik itu sekarang itu sangat-sangatlah berat sekali gitu. Karena dengan berbagai berbagai teknologi yang sangat canggih ini, sehingga kita pun harus mengimbanginya, dan kita bukan tidak boleh kalah, dan kita harus belajar. Jangan sampai ada alasan udah urang mah geus kolot teu ngarti masalah, bukan tidak mengerti, tapi kita memang harus belajar seperti itu, dituntut untuk mengerti. Karena kalau tidak seperti model kemarin saja Pak, salah satunya kami menggunakan Google Form untuk SAT itu, saya pikir mereka tidak akan ada kecurangan. Ternyata pas begitu kunonya betul kabeh gitu. Ternyata mereka itu si soalnya itu dipindahkan ke salah satu aplikasi yang saya tidak mengerti, itu ternyata di situ semua ada jawabannya dan semuanya adalah betul gitu kan. Benar-benar saya kecolongan hal seperti itu. Itulah bahwa pengalaman seorang guru itu memang harus melek teknologi, apapun itu alasannya kita harus melek teknologi, karena kembali lagi kodrat alam dan yang harus kita jalani seperti itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya curiga Bu Elah kamari makan cokor sapi sampai berapi-api kieu. Jika Padahal abi geus ngadidik acan, ieu budak kumaha ieu teh. Kalau karesep Jimin dan Jeonbuk moal gitu Bu Elah, da kumaha nya saur abi oge. Pemaknaanna teh. Kita terfokus ngejar materi harus disampaikan, tapi kita mengabaikan kebahagiaan anak. Di sanalah letak refleksi kita sebagai guru. Apakah kita juga ngejar materi nggak? Kalau materi yang disampaikan ke anak itu materi pelajaran, tapi kita juga ngejar materi dari mana? Materi dari sertifikasi tanpa kita sadari gitu.
Pokoknya abi mah yang salamet teh 24 gitu. Kan seperti itu. Tapi kita bukan konteks saling menyalahkan ya. Ketika tadi Bu Elah mengatakan apakah kita sudah mendidik? Saya kira sudah. Meskipun kecil. Karena hasil dari mendidik itu tidak akan terlihat di kelas, Bu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat short video seorang ibu ketemu alumni yang seorang dokter dengan alumni yang dalam tanda kutip hanya tukang parkir. Si ibu itu mengatakan, iya budak pinter sampai akhirnya jadi dokter, papangi di rumah sakit dan nanya-nanya acan. Padahal di kelasnya pinter juara umum. Tapi ayah budak, pagaweana tukang parkir, sugante bakal eraeun. Papangi jeung guru karena gaweana jadi tukang parkir. Tapi nyasun tangan, nyananyakeun. Istilah nama dipang nyebrangkeun. Bahkan erek pangmayarkeun. Tapi pemaknaan teh di sanalah letaknya hasil dari pendidikan itu gitu. Ya, jadi kalau kata Bu Elah, Pak Denden abi geus ngandidik acan. Bu, mau karaos di hari ini gitu. Tapi tetap saja maksud saya lebih kepada konteks bahagiakan dulu diri ibu, maka akan memberikan kebahagiaan kepada muridnya. Penuhi dulu materi Bapak Ibu, maka materi yang akan diberikan ke siswa pun akan hasilnya terlihat gitu. Ya, mengenai tadi pemaknaan permainan tradisional dan yang lainnya, memang benar gitu. Tapi bahasannya teh kieu nya. Mau seperti apa tuh anak kenal lagu Aceh, misalkan Bungo Jempa, atau Tari Tortor dari Batak, misalkan dari Medan, atau Suwe Ora Jamu, lagu dari daerah mana. Karena kita pun tidak pernah menanyakan ke anak gitu. Misalkan erek pembelajaran. Biasanya kan Assalamualaikum pembukaan biasa. Kita punya handphone, punya MP3. Anak-anak coba dengarkan lagu ini. Naon sih Bu, laguna kuno gitu. Ya nggak apa-apa kuno, tapi Ibu ingin tahu, kamu bisa mencari nggak lagu ini dari daerah mana? Kita kan tidak pernah juga seperti itu gitu. Kan seperti itu. Tapi konteksnya sekali lagi saya bukan saling menyalahkan, tapi kita pun terkadang lupa gitu, mungkin gitu ya. Makanya kata saya tadi mengkorelasikan apa yang diungkapkan Pak Isan, pemaknaan merdeka. Terus pemaknaan dari merdeka itu seperti Pak Arif. Jadi kalau keresahan apa yang terjadi yang kita lihat, yaitu yang kita harus rubah gitu. Jadi kalau kata Bu Elah, Pak Denden abi mah mulai minggu depan mah ngajar materi abi mah, ku abi mah erek diselingi permainan boy-boyan gitu. Jadi ketika anak yang dilempar dia yang harus menjawab gitu. Ketika anak yang melempar, dia itu memang jawabannya betul dan harus dilemparkan kepada yang lain. Jadi si anak tuh berkompetisi tapi sambil bermain juga gitu. Ya. Karena konteksnya merdeka itu jangan dulu lebih jauh di lingkungan yang lain lah. Tapi di kelas kita aja, apa yang menjadi keresahan di dalam diri kita, dari apa yang kita baca, apa yang kita saksikan dari filosofi KHD itu sendiri, ya kita perbaiki dulu aja itu gitu, lingkup kecil aja dulu. Sehingga apa tadi berarti minggu kemarin ya. Ketika Bu Elah dicie-cie guru penggerak, naon sih bedana gitu. Bu Elah tidak harus menunjukkan bedanya, biar anak yang ngomong, nah Bu Elah sekarang mah ngajarna berbeda gitu. Anu biasana langsung kanu materi, ayeuna mah aya pembukaan anak misal. Misal Bu Elah ngajar sejarah. Di materi itu sejarah, materinya itu harus membahas tentang bagaimana kronologis teks proklamasi dibuat. Kalau kata saya, sebelum ke teks proklamasi, bahas dulu siapa pahlawan yang dari Sukabumi. Kenapa misalkan di Sukabumi ada jalan Jainal Mustofa gitu. Jainal Mustofa teh saha gitu. Nah, aya kuburannya di Sukabumi sampai di Jian Jalan gitu. Kita kan juga tidak pernah mencari literatur itu. Karena kita terfokus bahwa anak-anak harus tahu sejarah
bagaimana kisahnya teks proklamasi dibawa ke rumah di Karawang, rumahnya Laksana Maeda, sampai dibacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur di hari Jumat gitu. Memang kita harus tahu, tapi anak akan lebih bermakna ketika Bu Ella mengemukakan pemantik ya. Barudak di Kabupaten Sukabumi aya jalan sok searching di Google, aya Bu, aya nama jalan, aya anu Jainal Mustofa, Sudirman misalkan. Bahwa jalan Sudirman itu jalan yang paling banyak di Indonesia. Nah di ngaranan Jalan Jenderal Sudirman, nah Jenderal Sudirman pernah ngalewat kadinya atau penghargaan bahwa Bu abi mah aya jalan Kiai naon gitu misalkan. Anak akan lebih menarik. Oh ternyata Bu, abi neme terang. Anu jalan bade ke arah Cisolok, anu ka kiri, anu ka leuweung eta aya jalan namina Kiai saha. Karena di sana itu penghargaan untuk kiai karena pernah ngusir penjajah. Misalkan gitu ya. Nah, itu juga aktualisasi kodrat zamannya ada, unsur lokalnya juga terjaga gitu. Karena kita pun biasanya gitu, ketika tadi mengejar materi, kita lupa ada materi-materi sederhana yang harus disampaikan. Ketika Bu Ade ngajarkan matematika sakilo tuh 1000 gram. Berarti lamun saon sabaraha gram 100 gram. Berarti lamun ibu punya emas 5 gram berarti berapa kilo gitu. Anak kan pasti mikir. Ibu punya anak-anak di kelas ini ukuran berapa kali berapa? Duh, kamu udah tanya anak meteran. Cik, lamun cek ibu iya keramik ukurannya teh 20 kali 20. Bakal bisa ngitung moal sabaraha luasna. Moal atuh Bu, bakal. Sok lamun keramik 20 kali 20 teh sameterna teh aya 5. Cik hitung ka tukang, hitung ka gigir engke kalikeun bakal kapanggih luasna. Apakah anak akan berpikir lamun jiga kitu, Pak? Bakal saya kira. Ya, konteks merdeka itu di sana. Anak-anak muhun Pak. Tadi di mana? Di WC. Sabaraha lengkah ka WC? Oh nyapa da abi mah teu ngitung. Karena kita tidak pernah mengingatkan. Jadi lamun salengkahna dihitung 35 cm. Ka WC ternyata 10 meter berarti sabaraha lengkah. Anak-anak jenis ukuran di dunia tuh aya nu pake meter, aya nu pake inci, aya nu pake feet, aya nu pake foot. Coba cari apa bedanya. Kenapa di Jepang pakai inci, kenapa di Jerman pakai foot, kenapa di Amerika pakai feet, di Indonesia pakai meter. Anak-anak, lamun orang meuli minyak tanah, baheula bapak ukuranna 4 liter. Tapi lamun di Amerika mah make galon. Sagalon teh sabala liter. Apakah itu tidak akan memantik anak untuk berpikir? Akan sangat memantik. Pemikiran itu dari mana? Dari persiapan kita. Bahwa kita berimajinasi anak nu dibutuhkeun naon ieu. Anak-anak cung nu boga kulkas. Abi Bu, ai kulkas ngarubah energi naon? Energi listrik menjadi energi dingin Bu, misal. Oh, cung di imahna anu boga kipas angin, misal. Eta ngarubah energi naon? Energi itulah yang harus terjadi di kelas gitu. Banyak dengan informasi-informasi yang memang sederhana tetapi belum tersampaikan. Sama seperti tadi ketika ada keresahan game online ketika Bu Ella menggunakan Google Meet untuk ujian padenen bener kabeh ya budak di mana. Ternyata anak sudah tahu ChatGPT. Terus saya carana kudu kumaha ulah eleh-geleng Bu Ella. Sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan lebih sederhana, tapi anak tidak menembus itu. Ketika Bu Ella, kalau di sini di SMP 2 Cikidang, koordinasi dengan teman Bu Ella di SMK, cik anu make Google Meet, kumaha carana, sangkan anak tidak bisa sambil mencari karena ada 2 HP yang sama misal. Apakah jenis soalnya di random? Ulah kagok atau random soal itu juga guru penggerak 16 Bu. Jadi kalau ibu mengerjakan pretest
Bebarengan sama teman sekelas. Mau sarua soalnya sok. Saya yakinkan itu. Ada 16 jenis soal dengan konteks yang hampir sama. Sok geura. Bilih ibu penasaran ke upami pretest kerjakeun sakelas bebarengan. Jawabannya pertanyaannya teh mirip-mirip. Multiple choice-nya sama, tapi konteks pertanyaannya berbeda. Itu yang harus dievaluasi, itu yang harus diperbaiki. Bu Ella nggak salah, udah bagus. Karena apa? Ujian sekarang udah berbasis aplikasi. Kalau dulu kan zaman saya SBMPTN, UMPTN baheula mah. Kedah ka kampus ITB, ngagentoskeun berkas dan yang lainnya ujiannya berbasis kertas. Kalau sekarang lanjutkan Bu Ella Google Meet, bagaimana caranya agar anak tidak bisa nembus itu. Apa denen abi bade konsultasi jeung budak SMK, silahkan. Tapi anak sudah mulai tahu bagaimana cara menggunakan Google Meet itu. Ketika kemarin kita kecolongan, oke, sok dek tepi mana kecolongan anak. Apakah dina soalna lamun kamari mah ternyata pertanyaan anak teh tina meter kanu senti ayeuna mah rubah tina liter kanu senti. Sok anak jadi makin berpikir keras. Pakai Google Form Pak. Nah itu misalkan gitu ya, mangga eta mah silakan. Maksud saya tuh Bu Ella udah bagus gitu, udah ada pembaruan, ke anak-anak pun akan mulai berpikir. Tetapi kita pun harus sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu ya. Ketika tadi mengatakan Pak Denin kecolongan, nggak apa-apa kecolongan, kan baru juga PAT gitu. Kalau perlu tiap guru nanti difasilitasi ulangan harian pun pakai Google Form. Nanti bagaimana, jadi kita ada apa ya, ada evaluasi di mana celahnya anak untuk berbuat curang atau nyontek dan yang lain. Kalau perlu di Google Form teh Bu, soal nanti ulah bahasa Indonesia pakai ku bahasa Inggris soalnya. Belum pernah ya ngasih ujian anak ku soal bahasa Inggris. Da kita mah takut atau sieun budak teu bisa ngajawab. Tapi kan budak mah udah pasti mikir, tinggal ditranslatekeun kan gitu ya. Seperti itu gitu. Abi osok Pak. Abi osok Pak. Tuh, si anak tuh jadi mikir dua kali dina soalna oge geus mikir. Karena Abi mah guru bahasa Inggris, Pak. Oh, pantesan. Pak Isan mah panas diapresiasi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi setelah Bu Ella yang mau mengungkapkan, bukan keresahan ya, tapi kita diskusi mengenai apa yang ada atau apa yang terjadi di kelas kita dan seperti apa konteksnya. Saya belum dengar suara Pak Wawan. Pak Wawan hadir nggak ya? Pak Wawan, halo. Apakah susah masuk nih Pak Wawan? Bu Leni kayaknya susah masuk juga. Bu Ade tuh resah. Ya ke perpisahan, dek dibagi konsumsi, tapi tuh fokus juga nanti. Oke, Bapak Ibu, satu pertanyaan dari saya. Kita bisa berdiskusi panjang dari pertanyaan ini. Menyikapi fenomena tadi sedikit dibahas oleh Pak Arif Rahman tentang anak bermedia sosial. Apakah kita perlu juga memahami media sosial itu untuk mengimbangi bahwa itu kebutuhan anak dan kita pun tahu anak sampai mana mengaksesnya? Pertanyaannya, apakah kita perlu mempelajari media sosial? Ada yang mau menjawab? Perlu atau tidak? Bu Nurul, mangga Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengimbanginya kita sangat perlu Pak, karena sesuai dengan kodrat zaman gitu. Di situ juga kita bukan hanya untuk nonton drakor aja ya Pak, tetapi kita mengimbangi banyak hal-hal positif untuk
pendidikan juga gitu, untuk menunjang pendidikan dalam pembelajaran juga gitu Pak. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Nurul perlu. Ada yang berbeda? Bu Ade, mangga Bu Ade. Jigana tas jempling terus beres jigana. Mohon itu nomereng saya sama Nana atau Rehe. Menurut Abi memang perlu ya Pak. Tapi kadang tuh suhan tena. Lancar Bu, lancar aman Bu, aman. Untuk kita sebagai pendidik atau pengajar itu tentu saja perlu ya untuk mengenai sosial media ini, bukan hanya untuk mengimbangi tetapi juga untuk mendidik anak-anak sekarang kalau menggunakan sosial media itu harus seperti apa gitu. Minimal kitanya tahu mana yang baik di media sosial, mana yang tidak baik. Karena sekarang ini anak-anak bahkan di usia SD juga banyak yang sudah memegang HP dan itu tidak terkontrol baik di rumah gitu ya. Nah di sekolah juga kita perlu mengarahkan gitu ke anak-anak supaya tidak salah menggunakan sosial media itu. Jadi kita sebagai pendidik atau pengajar harus perlu mengenal, mempelajari tentang media sosial. Mungkin seperti itu ya Pak. Terima kasih. Siap Bu Ade, terima kasih Bu Nurul. Memang kalau dibilang perlu, ya tadi pemaknaannya diperlukannya untuk apa? Ya tadi mengimbangi. Di sini di pertanyaan ketiga ada kodrat zaman dan kodrat alam. Ketika anak harus menyesuaikan dengan kodrat zaman pun, ya kita sebagai guru harus juga mengimbangi itu gitu. Jangan sampai anak diarahkan pengembangan kodrat zaman, tapi kita gurunya tidak mau merefleksi dan mengembangkan diri. Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, itu bagian dari pengembangan diri gitu. Karena kalau tidak bersama-sama kita belajar, saya kira akan horeamen Pak Isan mukaan laptop gitu, ngobrol, naon, pasti yakin jenuh saya. Tapi ketika ada timeline waktu gitu bahwa Pak Isan butuh, ini bagian dari pengembangan diri untuk apa? Pengembangan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika diskusi di Jimit, ya kita mulai terbiasa gitu. Oh ada linknya, meskipun tinggal klik, nanti teman-teman harus ada refleksi yang lain juga. Di sini ada 4 pertanyaan, tadi sudah dibahas sebenarnya gitu. Makna menuntun, bagaimana sosial budaya di daerah saya gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa. Tadi sudah sedikit terbahas oleh Bu Ella bagaimana era K-pop lebih merajai gitu daripada anak-anak yang keingintahuannya permain tradisionalnya itu sendiri. Ya. Nomor 3 ya tadi pemahaman kodrat zaman. Jangan sampai sekali lagi kita sebagai gurunya tidak juga mengembangkan diri menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Berikutnya relevansi pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran kita sebagai pendidik. Ya tadi apa yang Pak Arif ungkapkan itu pemaknaannya menghamba. Menghamba itu bukan seperti menyembah ya, tapi lebih kepada aspek bagaimana anak itu bahagia ketika belajar, kebutuhannya terpenuhi. Itu bagian dari apa? Itu karena kita mengembangkan diri kita gitu sebenarnya. Itu lebih kepada aspek itu. Itu yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman memang terus menambah referensi dan literasi saya kira. Ya. Baik, mohon maaf saya baca komentar. Sangat perlu Pak, salah satunya untuk apa ya? Memantau anak dalam konsep mendidik, apa yang perlu dan tidak perlu di media sosial tersebut dan juga sebagai media pembelajaran. Yes. Berarti sepakat ya, artinya kita pun harus mengembangkan diri dalam bermedia sosial gitu, hal kecil. Jangan sampai siswanya sudah kemana, kita masih tetap di sana-sana saja, tidak pernah mengembangkan diri. Berikutnya di mind map substansi modulnya Bapak Ibu di sini ada dari modul 1 ini sebenarnya. Mind mapnya bagaimana
tujuan pembelajaran itu bagaimana proses pendidikan sejak zaman kolonial, bahwa pendidikan zaman dulu itu hanya untuk kaum priayi, kaum pekerja dan yang lainnya. Jadi untuk kaum-kaum tertentu saja. Berikutnya bagaimana kerangka pemikiran dari KHD sendiri, metode Montessori, Froebel dan Taman Anak gitu, dasar-dasar pendidikannya. Asas pendidikan bagaimana menurut KHD sendiri, ada mendidik, ada yang mengajar, ada makna mengajar. Berikutnya ketika peta konsep modelnya itu berhubungan dengan budi pekerti, bahwa budi pekerti itu bukan hanya sikap saja, tapi ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah itu kita juga diingatkan, oh ternyata anak tuh harus berkarya. Berikutnya interpretasi dari pemikiran sendiri. Berikutnya ketika ada pemahaman, pemaknaan dari kodrat alam dan kodrat zaman, di sana ada apa? Ada sifat dan bentuk bagaimana lingkungan di mana anak berada. Nah ini yang sedikit kita tanpa sadari gitu ya Bapak Ibu, ketika ada sifat dan bentuk bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin agak di Sukabumi itu mungkin ada yang mendekat ke arah pegunungan gitu, ada yang mendekat ke arah pantai. Nah itu akan berbeda gitu treatmentnya Bapak Ibu. Kenakalannya akan berbeda gitu maksudnya. Mungkin yang di pegunungan kenakalan anaknya itu seputar merokok gitu karena dingin. Tapi ketika ke arah pantai mungkin nakalnya itu misalkan kebut-kebutan motor dan yang lainnya karena fasilitasnya ada. Misalkan gitu ya, kita memahaminya aspek itu. Begitupun untuk kebutuhan belajar mereka, ya kalau konteksnya dari saya gitu, misalkan sedikit, misalkan ada anak-anak yang memang dekat ke Pelabuhan Ratu. Apa sih yang sebenarnya harus dijaga gitu? Di sana ada tempat wisata, ya jangan sampai anak pun akan terganggu karena lingkungan baru, karena tempat wisata itu. Atau yang dekat-dekat dengan pegunungan gitu, kemarin pas siapa yang dekat akses internetnya juga agak sedikit susah, itu harus seperti apa? Ya itu harus menyesuaikan juga gitu. Ya kalau di arah pegunungan ketika belajar tuh alangkah baiknya misalkan kalau pelajaran IPA jangan sampai membahas tentang hal-hal yang jauh. Kenapa tidak membahas jenis-jenis daun gitu yang ada di dekat lingkungan sekolah? Misalkan seperti itu. Atau misalkan yang di dekat Pelabuhan Ratu sekali-sekali main ke tempat pelelangan ikan untuk membedakan ikan yang siripnya panjang, yang melengkung, yang pendek gitu. Nanti anak-anak juga akan searching, oh ternyata ikan tuna tuh siripnya itu kecil, pendek gitu. Kecil tapi panjang ikan tuna. Tapi dia bisa cepat gitu. Nah kalau untuk ikan layur, siripnya kecil tapi panjang gitu. Anak-anak bisa searching kecepatan dari kedua ikan tersebut gitu. Dan anak akan memahami, oh ternyata secara ergonomis ikan tuna tuh besar. Tetapi agak ke belakangnya pipih. Dan untuk ikan layur panjang tapi tipis gitu. Nah kalau dikaitkan lebih cepat mana dalam berenang, nah itu akan berhubungan dengan ergonomis dari ikan tersebut. Berikutnya misalkan yang dekat dengan pantai ada jenis ikan buntal, kenapa harus mengembangkan dirinya seperti balon gitu? Apakah itu bagian dari pertahanan diri atau dari sebuah aspek hanya untuk mencari perhatian saja gitu? Kenapa? Apakah ikan buntal bisa dimakan dan yang lainnya? Hal-hal seperti itu maksudnya dari sifat, dari keadaan lingkungan di sekitarnya gitu. Jangan sampai yang di Pelabuhan Ratu membahas tentang jenis-jenis pohon, padahal pohonnya itu hanya sedikit gitu. Atau yang di pegunungan malah membahas garam itu dari mana gitu. Kenapa air laut dari kejauhan warnanya biru, ketika datang ke pantai airnya ngucibek, kotor gitu. Karena bagi anak akan menjadi hal yang menarik gitu Bapak Ibu ya, ketika menjelaskan ombak itu siapa yang menggerakkan gitu. Itu anak akan apa ya? Terpantik di dirinya. Misalkan yang dekat dengan pegunungan, tadi ada karya gitu. Sekali-sekali anak suruh deh di lingkungannya apa sih yang memang dilakukan di lingkungan kalian gitu. Oh ternyata ada yang membuat lahang, ada yang membuat
gula dari nira gitu. Atau juga kalau di Sukabumi saya masih ingat dulu tuh ada saudara di Sukabumi bawa kurubuk apa? Yang kayak kurubuk ya? Oh ya. Turubuk, Turubuk, Pak. Oh, turubuk. Turubuk. Nah, itu turubuk. Nah, itu jenis pohon apa gitu. Ketika bisa dimakan tuh apakah memang tidak berbahaya gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu maksudnya jangan sampai terlalu jauh membahas lingkungan yang lain tapi lingkungan sekitar pun belum tuntas dipelajari. Ini dari mind map yang ada mengenai sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada ya. Berikutnya dasar pendidikan yang menuntun itu seperti apa? Peran pendidik sebagai seorang petani tadi dibahas juga oleh Pak Taufik dan Pak Agam. Berikutnya pendidik adalah sebagai pamong. Pernah mendengar istilah pamong Bapak Ibu? Pamong itu apa? Ada yang tahu? Pamong. Pengasuh, Pak. Apa Bun? Apa? Pengasuh. Ada among, ada pamong. Bu Nurul apa Bu Nurul? Ayo, apa pamong? Membimbing. Mengasuh, Pak. Mengasuh. Ada lagi. Pak Ajay, mangga Pak Ajay ini baru muncul. Bimbing, Pak. Pembimbing, Pak. Pamong itu pembimbing yang membantu mengarahkan. Membimbing, membantu mengarahkan. Mengawasi terbentuk apa enggak? Wasit, Pak, mengawasi. Tadi membimbing mengarahkan bahwa guru itu ya tadi konteksnya ketika kita tahu bahwa potensi si anak tuh di A gitu. Ya budak teu cicing gitu. Ya ibu harus tahu gitu. Ya budak kudu diberi naon treatmentnya agar tetap berkembang dan merasa dihargai. Itulah makna pamong. Ya budak cicing wae padenden tapi maca bukuna tereh. Sekali-sekali suruh dia nulis. Misalkan. Ya kalau misalkan ada anak yang memang pendiam tapi matematikanya jago gitu. Nah di sanalah letak ibu bapak sebagai pamong. Ya. Tidak berfungsi. Naon? Pak Arif kenapa Pak Arif ujung tidak berfungsi? Aduh. Bapak Ibu kita ternyata sudah di akhir sesi dari apa yang tadi kita bahas mengenai refleksi kritis dari modul KHD itu sendiri. Kita sudah di akhir sesi. Ini bahan diskusi dan pengembangan dirinya Bapak Ibu bisa mencari literasi dan berbagai macam ilmu yang lain sebagai penunjang dari semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi ini sebelum kita berfoto bersama yang ingin saya ungkapkan itu ada nggak perbedaan ketika di awal dan di akhir sesi yang Ibu dapatkan gitu? Baik dari pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan yang lainnya. Ada nggak yang didapatkan? Ada yang mau mengungkapkan? Ada Pak, ada. Apa yang ada? Siapa ya? Bu Ade. Mangga Bu Ade. Silakan. Yang didapatkan setelah sesi ini ya, alhamdulillah mendengar refleksi dari Bapak Ibu semua, saya merasa pemahaman mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara semakin bertambah dan juga semangat merasa semangat untuk mempelajari lebih dalam dan rasa ingin memperbaiki diri ya, terutama dalam di kelas gitu untuk anak-anak semakin meningkat gitu ya. Dan mengikuti program grup gerak ini saya merasa lebih antusias setelah melakukan
diskusi yang pertama ini ya. Begitu aja mungkin Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Ada lagi? Apa yang didapatkan dari awal sampai akhir Bapak Ibu? After dan before-nya. Ada? Apa sama dengan Bu Ade? Atau ada yang mau menambahkan? Baik, kalau memang tidak ada, kita sudah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah masuk di akhir sesi. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan atas waktu dan atensinya, atas segala sesuatu yang diungkapkan, yang dialami, keresahan. Kalau kata Bu Ade ya bukan mudah-mudahan ya, semakin ingin mengembangkan diri untuk siswa agar maksimal, lingkungan terkecil di kelas, ya mudah-mudahan teman-teman yang lain pun sepakat dan sudah mulai bergerak meskipun kecil. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membahagiakan orang lain, sepertinya harus bahagia dulu deh. Apalagi ke siswa kita. Jangan sampai maaf, misalkan Bapak Ibu sedang ngerarungsing, sedang marah-marah masuk ke kelas. Budak teu naon ge ujug disentang, heuy. Misalkan. Itu hal terkecil. Misalkan gitu ya. Apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Untuk materi terutama silakan tambah literasinya, ditambahkan referensinya agar semakin kaya dan semakin berkembang. Imajinasi itu tidak pernah terbatas Bapak Ibu. Tidak ada maksimal untuk sebuah imajinasi, tapi dengan imajinasi semua akan mengikuti Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelum ditutup, kalau di grup penggerak itu harus ada foto bersama dulu. Selain sebagai dokumentasi, juga sebagai apa ya? Semuanya dalam keadaan senyum. Di pertemuan pertama, senyum tapi belum terlihat gigi. 1, 2, 3. Berikutnya senyum terakhir, senyum yang memang membawa luka. Karena selama ini merasa berdosa terhadap siswa. Senyum yang membawa luka gimana ya? Silahkan ekspresikan. 1, 2, 3. Pak Taufik mah eta mah lain membawa luka jika nemu puas budak. Bapak Ibu terima kasih semuanya, Pak Dea, Pak Taufik, Pak Ajay dengan kegiatan yang lainnya. Terima kasih masih bisa berkolaborasi Bu Nurul, Bu Ade, Pak Ari, Pak Isan. Sebentar, bisa saya lupa untuk menyapanya. Saya ulangi deh, dari yang hadir ada 14 orang, berarti 13. Mulai dari Bu Ade, Pak Agam, Pak Ajay, Pak Arif, Bu Dea, Bu Elah, Pak Hamjah, Pak Isan, Bu Leni, Ibu Nurul, Ibu PP kita, Bu Rani dan Bu Ratu, dan terakhir Pak Taufik Saleh. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Terima kasih. Jangan lupa besok ada ruang kolaborasi. Kita harus lebih aktif lagi. Kita harus mempersiapkan segalanya. Ini pertemuan pertama, masih tegang, masih kaku. Dan masih meraba-raba, belum ada yang bercanda-bercanda, masih sok serius gitu. Padahal Pak Arif oge da sok heureuy saya ge apal, Pak Ajay apalagi teu daek cicing Pak Abayai mah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Dende. Terima kasih Bapak Ibu. Turun Bapak. Izin lift ya Pak. Enggak, boleh silakan. Cek di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.